Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwah tullab al-ilm, fa insyaallah ta'ala kajian kita di siang hari ini atau di pagi hari ini, di hari Ahad, mungkin adalah kajian yang terakhir untuk pekan ini. Insyaallah ta'ala mungkin kita akan berjumpa lagi di majelis ini mungkin sekitar 3 pekan lagi ya, karena ana mau safar. Adapun pelajaran-pelajaran yang lain insyaallah ta'ala akan dilanjutkan oleh Ustadz Abu Jarir dan mungkin oleh ustadz-ustadz yang lain. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Huququn Da'at Ilaiha Al-Fitratu wa Qarraratha Asy-Syari'ah. Kita masuk pada Al-Haq As-Salis, Huququl Walidain. Hak yang ketiga yaitu hak-hak kedua orang tua. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la yunkiru ahadun fadlal walidain ala auladihima. Tidak ada seseorang pun yang mengingkari keutamaan kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Fal walidan sababu wujudil walad. Kedua orang tua adalah sebab keberadaan sang anak. Walahuma alaihi haqqun kabir. Dan bagi kedua orang tua tersebut, atas anaknya dia memiliki hak yang sangat besar. Faqad rabbayahu saghiran wa ta'iba min ajli rahatihi wa sahara min ajli manamihi. Sungguh kedua orang tua telah mendidik anaknya sejak anaknya masih dalam kondisi kecil. Wa ta'iba min ajli rahatihi. Dan orang tua capek, lelah, letih dalam rangka untuk memberikan kenyamanan bagi anaknya. Wa sahara min ajli manamihi. Juga kedua orang tua terkadang harus bergadang dalam rangka supaya anaknya bisa tertidur nyenyak. Wa tahmiluka ummuka fi batniha wa ta'ishu ala hisabi ghadaiha wa sihhatiha limuddati tis'ati syuhurin ghaliban. Ibumu mengandung dirimu dan dia hidup dalam keadaan memperhatikan asupan untuk janinnya tadi, dan kesehatan untuk janinnya tadi.
lebih kurang selama 9 bulan. Lihat kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, terkadang orang tua tersebut harus letih, harus lelah dalam rangka kenyamanan, kenikmatan anaknya. Orang tua harus cari uang, banting tulang, peras keringat, harus jualan keliling, harus macul nyangkul di sawah. Dia tidak peduli siang ataupun malam. Yang penting anaknya di pondok pesantren merasa nyaman, merasa tenang. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian sang ibu mengandung sang anak tersebut, beban harus dibawa oleh dia kemanapun dia berada. Kemudian kata beliau, engkau wahai sang janin hidup dalam perut ibumu ala hisabi ghadaiha, dengan cara menyedot, mengambil asupan-asupan dari sang ibu tadi. Kesehatan ibu tadi terkadang tidak stabil, bergantung pada kesehatan ibu. Janin tadi terkadang letih, lelah, ya, banyak macamnya, dengan segala macam pengorbanan sang ibu untuk kenyamanan sang janin. Coba antum bayangkan, kalau seandainya antum dibebani bawa batu bata 1 biji itu selama 2 bulan saja, repot enggak kalau diikat di perutnya antum? Hah? Repot enggak Ibrahim? Repot. Ya Wendy, antum bisa bayangkan ibunya antum itu bawa batu, ya, bawa batu selama berbulan-bulan sampai 9 bulan, bawa batu di perut itu tadi, janin badannya antum. Kama asyarallahu ila dzalika fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, bayi tersebut, janin tersebut dikandung, dibawa oleh ibunya wahnan ala wahnin, dalam kondisi ibunya penuh dengan keletihan di atas keletihan. Semakin hari, ya, semakin lelah mengandung antum itu tadi. Summa ba'da dzalika hadanah wa radha limuddati sanatain ma'at ta'abi wal ana was su'ubah. Kemudian setelah dilahirkan, ibunya kita itu harus mengasuh dan menyusui kita lebih kurang 2 tahun, dibarengi keletihan, kesusahan. Al-ab kadzalik, demikian juga sang bapak, yas'a li 'aishika wa quwwatika min hinis sighar hatta tabghi an taquma bi nafsik. Demikian juga sang bapak, ya, dia berusaha, bersusah payah untuk menghidupimu
untuk kekuatan badanmu. Sejak engkau masih kecil sampai engkau punya kemampuan, punya kekuatan untuk engkau bangkit ngurusi dirimu sendiri. Jadi orang tua tadi ya, membiayai kita, mengurusi kita sejak kita masih kecil, sejak dalam kondisi masih janin. Dibeliin susu uminya antum, dibeliin makanan uminya antum. Kemudian juga ketika antum lahir dikasih makanan-makanan yang bergizi, yang bernutrisi. Kemudian setelah antum besar tetap dibiayainya sama dia. Sampai kapan? Sampai betul-betul antumnya mampu untuk ngurus diri sendiri. Wa yas'a bi tarbiyatika wa tawjihika wa anta la tamliku li nafsika dharran wala naf'an. Dia bapakmu tersebut berupaya terus mentarbiyamu, mengarahkan engkau dalam kondisi engkau tidak punya kemampuan sama sekali, baik dalam bentuk menimbulkan marat atau menimbulkan manfaat. Tidak mampu, tapi orang tua terus berupaya dan berusaha. Afan, bukakan jendela-jendelanya, dibukain semua. Walidzalika amarallahu al-walad bil ihsan biwalidayhi ihsanan wa syukran. Demikianlah kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan sang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai bentuk ihsan dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah wasiatkan kepada umat manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana sang ibunya telah mengandung dia wahnan ala wahnin, dalam kondisi lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, juga harus menyapihi dia, menyusui dia, mengurus dia selama 2 tahun. Maka kata Allah Azza wa Jalla, anishkurli, maka hendaknya engkau bersyukur kepadaku, wali walidayka ilayyal masir, dan hendaklah engkau juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, atau tempat kembalinya umat manusia. Lihat di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan seluruh umat manusia bahwasannya sang ibunya telah mengandung dia wahnan ala wahnin, di atas kelemahan dengan di atas kelemahan lagi. Sudah lemah dibawa lagi lemah. Dikarenakan apa? Untuk mengandung antum yang sekarang di pondok pesantren ini tadi. Nah, kira-kira kalau antum sudah tahu lelah dan letihnya orang tua, apakah antum akan menyia-nyiakan amanah dari orang tua untuk thalabul ilmi syar'i? Ingat ya, thalabul ilm, di setiap orang sukses baik urusan dunia akhirat, pasti di belakangnya ada bakti kepada orang tuanya. Itu kuncinya. Kalau antum pengen sukses, besarkan bakti antum kepada orang tua. Semakin besar bakti antum kepada orang tua, maka kesuksesan akan semakin besar
yang akan engkau raih. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik dengan kedua orang tua. Maka tatkala seandainya salah satu atau keduanya dari orang tua kalian tersebut sudah mencapai umur renta, sudah tua, fala taqul lahumā uff, janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tuamu uff, ya. Wala tanharhuma, jangan pula kalian membentak kepada kedua orang tuamu. Tidak boleh membentak ibumu, tidak boleh membentak bapakmu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, namun ucapkanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan hendaknya engkau tundukkan dirimu, ya, berupa kasih sayang, penghormatan terhadap kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan engkau doakan kedua orang tuamu dengan doa, ya Allah, berikan rahmat kepada mereka berdua tatkala mereka sudah meninggal dunia, kama rabbayani shaghīrā, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di masa kecil. Inna haqqal walidain 'alaika an tabarrahuma, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, sesungguhnya hak kedua orang tua terhadapmu adalah engkau berbakti kepada mereka. Wa dzalika bil ihsani ilaihima qawlan wa fi'lan bil mali wal badan. Yang demikian itu dengan cara engkau berbuat baik kepada keduanya, baik secara ucapan dan perbuatan, ya, dengan harta dan badan. Ketika antum punya kelapangan nantinya, antum bisa berbakti kepada orang tua dengan cara antum memberi nafkah kepada mereka tatkala mereka tidak mampu lagi mencari nafkah. Wa tamtathil amrahuma fi ghairi ma'siyatillah. Tindakan berbuat baik kepada orang tua, engkau mengerjakan, melaksanakan perintah keduanya pada selain kemaksiatan. Wa fi ghairi ma fihi dararun 'alaika. Dan pada perkara-perkara yang tidak terdapat kemudaratan padamu. Tulayyin lahumal qaul, engkau lunakkan omonganmu terhadap kedua orang tuamu. Wa tabsut lahumal wajha, engkau ceriakan wajah di hadapan kedua orang tuamu. Wa taqumu bi khidmatihima 'alal wajhil la'iq bihima, kemudian engkau berupaya bangkit untuk mengkhidmat, ya, melayani keduanya sesuai dengan kadar yang layak bagi keduanya. Wala tatadajjar minhuma indal kibar wal marad wadh-dhafi. Jangan pula engkau merasa bosan, merasa jenuh dari keduanya ketika keduanya dalam kondisi sudah tua atau sedang sakit atau sedang kondisi lemah. Kadang sebagian orang ketika orang tuanya sudah tua bosan dia sama orang tuanya, ngarep emak sama bapaknya cepat mati. Na'udzubillah.
Antum kalau orang tua sudah tidak ada lagi, ya ikhwan, pulang ke rumah itu hambar rasanya. Antum nggak akan merasakan kenikmatan lagi pulang kampung kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu. Rasa tidak mau lagi pulang ke rumah. Lihat sebagian orang jauh-jauh merantau, lebaran pulang kampung karena ada orang tua. Kalau udah tidak ada lagi orang tua, udah sungkan, males untuk pulang ke kampung tersebut. Antum ketika pulang ke rumah disambut sama ibumu, sama bapakmu, namun tatkala mereka tidak ada lagi, tidak akan dengar lagi sambutan tersebut. Yang antum jumpai nantinya paling kalaupun masih ada pakaian-pakaian dia, baju-baju dia yang dulu. Tidak akan bisa lagi antum mendengarkan suara, baik melalui telepon ataupun secara langsung. Maka ketika ada kedua orang tua tersebut, berikanlah kenangan terindah, bakti terindah. Bagi antum yang masih punya orang tua, itu nikmat. Setua apapun umurnya, keberadaan dia di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah saudaramu, yang demikian itu adalah penyatu persaudaraan. Engkau akan disegani oleh banyak orang terkadang karena ada bapakmu masih hidup. Pamanmu akan segan, uakmu akan segan, tetanggamu segan terkadang karena kau memiliki bapak. Coba engkau tidak memiliki bapak. Sebagian antum yang ada belajar di sini, ada yang sudah ditinggalkan bapak sejak kecil, tidak merasakan kasih sayang bapak, tidak pernah mendengar panggilan sayang, panggilan nak dari bapaknya. Lah ini antum yang bapaknya antum masih hidup, menitipkan amanah kepada antum untuk menuntut ilmu, untuk belajar, antum sia-siakan. Alangkah teganya ketika orang tua mendengar informasi anaknya di pondok merokok, ketika mendengar informasi anaknya mencuri, ketika mendapatkan informasi anaknya kabur di malam hari, alangkah kecewa orang tua. Terkadang mereka perlu panas-panas, perlu basah-basahan, hujanan, untuk memikirkan bagaimana anak di pondok pesantren harus memiliki uang jajan. Dipikirkan bagaimana sang anak tersebut harus nyaman belajarnya. Namun na'udzubillah, terkadang kita jumpai sebagian para penuntut ilmu menyia-nyiakan kenikmatan yang seperti ini, tidak menghargai perjuangan orang tua. Kemudian kata beliau, wala tastasqil zalika minhuma. Jangan engkau merasa berat hal tersebut untuk engkau tanggung. Ketika orang tua sudah tua, ya, ketika sudah renta, banyak penyakit, terkadang sang anak berat, ya. Diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa kita jangan merasa berat bersama orang tua? Fa innaka saufa takunu bimanzilatihima. Dikarenakan engkau nanti akan
berposisi sebagaimana posisi kedua orang tuamu tadi. Hari ini engkau berada pada fisik yang kuat, badan yang kuat, yang sehat. Namun nanti engkau akan sama seperti bapakmu, seperti umimu. Badanmu akan melemah, engkau akan tua, engkau akan penyakitan. Saufa takunu aban kama kana abawin. Nanti engkau akan menjadi seorang bapak sebagaimana kedua orang tuamu tadi adalah statusnya sebagai kedua orang tua. Wa saufa tablugh al-kibar inda auladika in qaddara lakal baqa kama balagha indak. Nanti engkau akan mencapai masa tua juga. Wahai sang anak, engkau nanti akan mencapai masa tua di sisi anak-anakmu kalau seandainya umurmu panjang, sebagaimana kedua orang tuamu mencapai masa tua tersebut. Wa saufa tahtaju ila birri auladika kama ihtaja ila birrik. Engkau akan butuh nanti kepada bakti sang anak sebagaimana kedua orang tuamu butuh terhadap baktimu. Fa in kunta qad qumta bi birrihima fa abshir bil ajril al jazil wal mujaza bil mithl. Kalau seandainya engkau betul-betul berbakti kepada kedua orang tuamu, maka bergembiralah engkau dengan pahala yang berlipat ganda serta balasan yang semisalnya. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka nanti dia akan memiliki anak yang juga berbakti kepada diri dia. Faman barra walidayhi barrahu auladuhu. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anaknya juga akan berbakti kepada dia. Waman aqqa walidayhi aqqahu auladuhu. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anaknya pula akan durhaka. Wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan termasuk jenis dari suatu amalan. Fakama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, maka demikian juga engkau akan dibalas, akan diperbuat. Walaqad ja'alallahu martabata haqqil walidain martabatan kabiratan aliyatan haitsu ja'ala haqqahuma ba'da haqqihi al-mutadammin li haqqi wa haqqi rasulihi. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikan tingkatan hak kedua orang tua mencapai tingkatan yang sangat besar lagi tinggi. Dari sisi Allah Azza wa Jalla telah menjadikan hak kedua orang tua tadi setelah hak dirinya, yaitu setelah hak Allah Azza wa Jalla yang mencakup haknya dan hak Rasulnya. Faqala subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Azza wa Jalla, hendaknya kalian menyembah Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Lihat di ayat ini Allah gandengkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, perintah untuk bertauhid, meninggalkan syirik, digandengkan, diletakkan setelah perkara tersebut dibarengi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Itu menunjukkan apa? Hak terbesar dari haknya Allah Azza wa Jalla at-tauhid, dan hak terbesar dari haknya Bani Adam adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala subhanahu wa ta'ala
anishkur li wa liwalidaika, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Wa qaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birrul walidain 'alal jihad fi sabilillah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan bakti kepada kedua orang tua dibandingkan jihad di jalan Allah azza wa jalla. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul 'amali ahabbu ila Allah. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qal as-salatu ala waqtiha. Rasul mengatakan salat tepat pada waktu. Summa ai, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian Rasul mengatakan bakti kepada orang tua. Qultu summa ai, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah azza wa jalla. Ada seorang pemuda datang kepada Rasul, bertanya kepada Rasul, minta izin untuk berjihad dalam keadaan kedua orang tuanya menangis, tidak mengizinkan jihad. Rasul mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan na'am. Fafihi ma fajahid, maka engkau berjihad, berjuang dengan cara ngurusi keduanya. Ya ikhwan, disebutkan oleh mereka para ulama, ada sebagian para ulama yang tidak sempat rihla mencari ilmu, namun luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala gantikan ilmu yang luas. Mereka terhalang dari menuntut ilmu dikarenakan ibunya tidak ridho, dia rehla meninggalkan ibunya. Namun dikarenakan baktinya tadi, dia tidak sempat rehla dan dia tetap menuntut ilmu, Allah jadikan dia seorang alim kabir. Lihat Uwais Al-Qarani juga, dengan sebab baktinya dia terhadap ibunya menyebabkan beliau memiliki doa yang mustajabah. Alangkah banyaknya orang-orang yang sukses di zaman dahulu dengan sebab bakti terhadap kedua orang tua. Ingin sukses kuncinya punya bakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Isa alaihissalam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Kata para ulama ahli tafsir, faedah rahasia ayat ini adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua pasti tidak akan syaqi selama-lamanya. Karena Allah menyatakan dalam ayat tersebut, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Allah mewasiati aku agar aku berbakti kepada ibuku, kata Isa, dan pasti Allah tidak akan menjadikan aku orang yang jabbaran syaqiyyan. Orang yang punya bakti kepada orang tua, dia akan menjadi orang yang tawadhu, rendah diri, rendah hati, dan kesuksesan akan mendatangi dia. Wa hadha yadullu ala ahammiyati haqqil walidain alladhi adha'ahu katsirun minan nas wa saru ilal uquqi wal qati'ah. Ini hadis menunjukkan akan pentingnya hak kedua orang tua, yang mana hak tersebut adalah hak yang banyak disia-siakan oleh umat manusia. Wa saru ilal uquqi wal qati'ah, serta mereka banyak dari kalangan umat manusia yang kondisinya berubah menjadi tindakan-tindakan durhaka dan memutus silaturahim dengan orang tua. Fatara al-wahida minhum la yara li abihi wa la li ummi haqqan, maka engkau akan mendapati, melihat seseorang dari kalangan mereka tidak memandang ada hak sama sekali bagi bapak dan ibunya. Wa rubbama ihtaqarahuma wazdarahuma wa tarafa alaihima. Terkadang kedua anak tersebut
meremehkan kedua orang tua, menghinakannya dan merasa sombong. Wa sayalqa mithla hadza jazaa'uhu al-ajil wal ajil. Nanti dia akan menjumpai seperti ini juga nanti balasannya, baik sekarang ataupun nanti. Ya. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, maka nanti dia akan dibuat bakti pula oleh anak-anaknya. Difahami insyaallah taala. Kemudian al-haqqur rabi', hak yang keempat. Hakul aulad, hak anak. Ini poin penting bagi orang tua. Ya, tapi sayang banyak orang tua yang nitipkan anaknya ke Darul Hadis ini tidak mau belajar. Ya, dititipi pondok pesantren, dianya tidak tahu apa hak-hak anaknya, apa saja kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, ini penyakit. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada bapaknya antum dan ibunya antum, khususnya yang di Palembang ini tadi. Ya, tidak mau belajar mendidik anak. Berat Ustaz, tidak berat. Ya, tuh duduk sebentar, kenali hak-hak anak. Ya. Lihat anak di pondok pesantren. Hakul auladu, hak anak. Al auladu tashmalul banina wal banat. Lafaz al aulad mencakup laki-laki dan perempuan. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kalian pada anak-anak kalian. Lafaz auladikum kata para ulama mencakup al-ibn wal bint. Wa huququl aulad katsiratun. Hak-hak anak banyak sekali. Min ahammiha at-tarbiyah. Di antara hak anak yang paling penting adalah at-tarbiyah, pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, di situ juga para orang tua, itu anak adalah anaknya Anda, anaknya antum. Ya abi wa ya ummi. Yang mondok di sini anaknya antum, tolong diperhatikan. Kita para ustadz di sini cuma mampu mengajari, tidak mampu mendidik sempurna. Jangan salahkan, pendidikan kami tidak akan mungkin mampu dengan pendidikan yang dibarengi belayan kasih sayang. Kenapa? Dikarenakan memang tidak akan mungkin sama kasih sayang orang tua sama kasih sayang seorang guru. Apalagi sebagian pengajar di pondok pesantren itu masih bujang, tidak ngerti kasih sayang. Jangankan kasih sayang terhadap anak, kasih sayang terhadap istri dia belum pernah pengalaman. Ini termasuk kesalahan sebagian orang tua. Tidak pernah mau tanya tentang anaknya. Ngapain saja Ustadz anak saya di situ belajar apa Ustadz? Bagaimana perkembangannya? Tidak tanya. Coba sekali-kali ikut kajian, lihat duduk. Bagaimana kelakuan anaknya, akan lihat. Oh ternyata Zaki itu kalau taklim suka ngobrol. Oh ternyata Wendy itu kalau taklim tidak pakai peci. Ya, ketahuan. Oh ternyata Aldi itu ngantuk kalau taklim. Tidak apa-apa, ini sengaja tidak disebut supaya masuk YouTube. Jejak digital ini tidak hilang ya kawan, karena diupload YouTube nama-nama tentu akan tampil. Ya, perlu orang tua hadir, datang. Ya, hakim, ya,
Ini juga saran kami, Masya Allah, kalaupun tidak bisa hadir ke sini, tolong orang tua paling tidak dengarkan kajian YouTube Darul Hadis ini tadi, supaya tahu nama siapa-siapa yang sering muncul, ya enggak? Oh ternyata Faiz, kalau taklim tidak pakai peci. Oh ternyata yang ngantuk itu Aldi. Oh yang tidak nulis itu ternyata Zaki. Oh kalau taklim itu tulisannya Arsenal, sepak bola dan yang lainnya, ternyata Peros. Iya. Oh jam belajar ndak belajar, ternyata Syauki. Oh yang ndak masuk ternyata Adha. Yang ndak hadir juga di pelajaran ternyata Dika, Naufal, banyak juga ternyata. Tapi tidak juga, orang tua tidak peduli. Ya akhi, sebagian orang tuanya antum itu lebih sayang hilang barang dibandingkan rusaknya akhlaknya antum. Ibni inna minar rijali bahimatan fi surati sami'il mubsir fatinun fima usiba limalihi wa ma usiba lidinihi la yash'ur. Kata seorang penyair, wahai anakku, sesungguhnya di kalangan umat manusia itu ada sesuatu kaum yang bagaikan binatang, bagaikan hewan. Kerusakan yang terjadi pada agamanya dia tidak peduli, tapi kalau kerusakan yang terjadi pada hartanya dia langsung peduli. Mau rusak, mau hancur akhlak anaknya dia tidak mau peduli. Tapi ketika urusan hartanya yang rusak, pedulinya luar biasa. Perlu loh orang tua hadir. Maka kami nasihatkan, kami sampaikan kepada para orang tua yang menitipkan anaknya di pondok pesantren, ya, kalau dekat perhatikan anaknya, kunjungi, ikut belajar, lihat. Itu anak adalah anak Anda. Kami tidak mampu Ustaz mendidik, mengajar. Tidak mampu mendidik, tidak mampu mengajar, berhenti beranak. Itu jawabannya. Ya tidak? Iya. Lah kalau tidak sanggup, jangan beranak, jangan cari istri. Itu amanah. Siap Anda cari istri, siap punya anak, siap tanggung jawab, belajar. Tidak bisa Ustaz ngajar Al-Quran. Ya tidak bisa ngajar Al-Quran, minimal berikanlah nasihat kepada anak. Nah kalau di pondok itu belajar yang rajin ya. Kalau taklim itu baju yang rapi loh nak. Sudah Ustaz tapi tidak nurut, buang kelah belah pening di anak, buang kelah untal kelah bena anu segalonya anu gede. Ini Ustaz terus mengingatkan. Tiba-tiba ada kasus anaknya tadi, nah, barulah kelabakan. Kadang sebagian orang tua itu mengatakan, sudah Ustaz, sudah anak nasihati terus. Kita itu pernah nyampaikan kepada orang tua, sudah Ustaz, anak sudah sampaikan, sudah nasihati. Tapi masih cak itulah. Jangan berhenti, terus menerus. Anak-anak kita semua itu kewajiban ya ikhwan. Wa huququl aulad katsiratun min ahamiyat tarbiyah wa hiya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim hatta yakunu ala janibin kabirin min dzalik. Tarbiyah adalah pengembangan agama dan akhlak pada jiwa-jiwa mereka, supaya mereka berada pada posisi yang sangat besar dari hal tersebut, maksudnya dari bagian agama dan bagian akhlak. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah keluarga kalian,
atau jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah umat manusia dan batu. Lihat, ayyuhal aba wal ummahat, perhatikan ayat ini wahai orang tua. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari neraka. Selamatkan diri kalian, selamatkan anak kalian dari neraka, yang mana di neraka tersebut bahan bakarnya umat manusia dan batu. Alangkah panasnya neraka tersebut. Bagaimana cara menjaga anak dan istri? Bagaimana cara menyelamatkan putra-putra kita dan putri-putri kita dari neraka? Kata Ali bin Abi Thalib dan juga Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, didik mereka. Oleh karena itulah orang tua wajib belajar. Orang tua perlu belajar tauhid untuk mendidik anaknya supaya bertauhid. Orang tua perlu belajar membaca Al-Quran supaya bisa ngajari anaknya untuk membaca Al-Quran. Orang tua perlu belajar sholat supaya bisa mendidik anaknya sejak kecil, sejak dini untuk sholat. Apakah hadis Nabi SAW memerintahkan muru auladakum bis shalah wa hum sab'un sinin, berkaitan dengan para ustaz, para kiai, para duat? Kalla, ayat tersebut tidak ditujukan atau hadis tersebut tidak ditujukan kepada orang tua, kepada ustadz yang memiliki anak sebagai orang tua, tidak. Akan tetapi ayat tersebut, hadis tersebut ditujukan umum kepada siapapun yang memiliki anak, entah dia ustadz, entah dia bukan ustadz, entah dia bukan kiai. Meskipun orang awam pun punya kewajiban muru auladakum bis shalah wa hum sab'un sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ini belajar fikih males, belajar tauhid males, ya. Muncul ke pondok pesantren, ke pengajian sungkan. Ngarep anaknya menjadi hafizul Quran, anaknya menjadi sukses. Anak mengamati nih ikhwan, anak-anak kecil yang hafizul Quran, yang sukses, ya, ternyata bukan disebabkan pendidikan pondok pesantren. Kalau diperhatikan, di sana ada orang tua yang bertanggung jawab. Antum masih ingat ada Musa yang hafizul Quran? Ya. Siapa yang mendidiknya? Bapaknya sendiri. Sedikit sekali anak kecil yang sukses dididik oleh orang lain. Ada orang tua yang tidak hafal Al-Quran, tidak pandai mengaji, tapi dia pandai mendidik anak, mencarikan guru. Ya, ini yang terlewatkan bagi sebagian orang tua. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Fal auladu amanatun fi unuqil walidain. Anak adalah amanah di pundak, di leher orang tuanya. Wa huma mas'ulani anhum yaumal qiyamah. Dan kedua orang tua akan ditanya tentang anak-anaknya nanti di hari kiamat. Wa bi tarbiyatihim at-tarbiyah ad-diniyah wal akhlaqiyah yakhruj al-walidan
min ta min ta min tabiati hadzal ra'iyah. Maka dengan cara mentarbiyah mereka dengan tarbiyah agama dan tarbiyah akhlakiyah, maka yakhruju al-walidan, maka kedua orang tua akan keluar dari mana? Min tabiati hadzal ra'iyah, dari pembebekan kepemimpinan atau kepengurusan seperti ini tadi. Wa yasluhu al-aulad, dan anak akan semakin baik. Fayakununa qurrata ainil abawain fid dunya wal akhirah, sehingga anak-anak akan menjadi penjujuk mata bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum ay ma naqasnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, serta diikuti oleh anak-anak mereka, biimanin, dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan sertakan mereka bersama anak keturunannya. Wa ma alatnahum ay ma naqasnahum min amalihim min syai', kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan mereka tadi. Kullu mri'in bima kasaba rahin, ya. Setiap orang itu terhadap apa yang dia perbuat rahin, ada tebusannya. Yaqulu subhanahu yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata al-'abdu in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia akan terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara: shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi au waladin salih yad'u lah. 3 perkara tersebut, sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan, ya, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Fahadha min thamarat ta'dibil walad idza tarabba tarbiyatan salihatan ayyakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Ini termasuk buah, ya, dari pendidikan terhadap anak. Apabila anak tersebut tertarbiyah dengan tarbiyah yang baik, ayyakuna nafi'an liwalidayhi, yaitu bermanfaat bagi kedua orang tua, hatta ba'dal mamat, meskipun setelah kematian, ya. Walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqq fa'adha'u auladahum. Namun sangat disayangkan banyak dari orang tua menyepelekan hak yang seperti ini, sehingga mereka menyia-nyiakan anak mereka. Wa nasauhu ka'alla mas'uliyata lahum alaihim, sehingga mereka melupakannya seakan-akan mereka tidak punya tanggung jawab. La yas'aluna aina zahabu, mereka tidak pernah tanya mau kemana anaknya pergi. Wala mata ja'u, mereka tidak tanya kapan datangnya, terserah mau balik malam, pergi malam, kapan pun mau bolak balik terserah. Wala min asdiqaihim wa ashabihim, tidak pernah tanya juga man asdiqauhum wa ashabuhum, siapa teman-temannya, kawan-kawannya. Wala yuwajjihunahum ila khairin wala yanhaunahum an syarrin, tidak merintahkan kepada kebaikan, juga tidak melarang dari keburukan. Wa minal ajabi, dan termasuk perkara yang ajab, mengherankan pula, anna haula, mereka-mereka ini, harisuna kullal harsi ala amwalihim bihifziha wa tanmiyatiha. Dan termasuk perkara yang mengherankan juga, bahwasanya mereka sangat-sangat ambisi, ya, dengan segala ambisi untuk
mendapatkan harta dari anak mereka. Justru apa? Menjaga harta tersebut, wa tanmiyatiha, dan mengembangkannya, wasahar ala ma yuslihuha, serta bergadang untuk mendapatkan segala sesuatu yang bisa baik, menimbulkan kebaikan bagi harta tadi. Ma'annahum yanmuna hadzal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban, dalam keadaan mereka ini yunammuna hadzal mal, ya, mengembangkan harta ini, ya, kepada orang lain. Amal aulad falaisu minhum fi syai', adapun anak-anak tidak punya jatah sedikit pun. Ma'anal muhafadhu alaihim aula wa anfa' fid dunya wal akhirah, ya, dalam keadaan menjaga anak jauh lebih manfaat, ya, dibandingkan dunia dan akhirat. Kata Syekh, ya, gambarkan orang tua di zaman sekarang, ya, kata beliau, wa minal ajab, termasuk perkara yang mengherankan di zaman sekarang, anna haula, bahwasanya mereka orang tua, ya, harisuna kullal harsi ala amwalihim, mereka semangat dengan segala bentuk ambisi terhadap harta, bihifdhiha, menjaga harta, wa tanmiyatiha, mengembangkan harta, wassahari ala ma yuslihuha, serta siap bergadang untuk perkara-perkara yang bisa menjaga kebaikan harta ini tadi, dalam keadaan harta ini sebenarnya dikembangkan, ya, kepada orang lain. Misalnya harta itu diimpeskan ke orang lain yang mengembangkannya. Amal aulad, adapun anak, falaisa minhum fi syai'in, adapun anak, kata beliau, tidak ada jatah bagi mereka sedikit pun. Justru mereka lebih perhatian ngurusi harta dibandingkan ngurusi anak. Balik ke rumah pegang laptop yang diurus, tak mikir anak tadi, dah sholat apa enggak, ngajinya apa enggak. Kira-kira kalau untuk pulang liburan ditanya enggak, bapak megang apa? Megang nota? Enggak mikir dia, udah berapa hafalan? Enggak mikir. Kamu di pondok ngapain aja? Belajar apa sih? Yang dipikir itu harta. Makanya kalau sebagian orang itu katanya, ya, dulu sebagian ustadz kita dulu pernah ngomong, sebagian orang tua itu kadang lebih sayang sama ayamnya dibandingkan anaknya. Ya benar? Anda ingat dulu Ustadz Bukhari ngomong, sebagian bapak itu sayang sama ayamnya dibandingkan anaknya. Ayamnya kalau jam 6 maghrib tidak balik, dicari sama dia. Ayam bangkok nih jangan-jangan dimalinggung. Ya enggak? Kalau anaknya jam 6 maghrib tidak balik, tidak dipikir sama dia. Nah, itu tadi. Ayamnya tidak balik jam 9 malam, oh dicari. Keliling komplek nyari ayam. Anak gadisnya tidak balik, kuliah dari sore, dari pagi, balik sampai jam 10 malam, tidak perlu ditanya. Nak nanya ke kawan atau kemana, semalam tidak balik juga tidak ditanya. Tapi ayamnya tidak balik, dicari. Kucingnya tidak balik, dicari. Ma'annal muhafadhu alaihim aula wa anfa' fid dunya wal akhirah, dalam keadaan menjaga anak itu jauh lebih baik, lebih manfaat di dunia akhirat. Wa kama annal walid yajibu alaihi taghdhiyatu jismil walad bit ta'ami wasyarab, sebagaimana orang tua itu wajib bagi dia untuk memberi asupan pada jasad anak dengan makanan dan minuman, wa kiswati badanihi bil libas, serta wajib memakaikan pakaian kepada anaknya dengan pakaian. Kadzalika yajibu alaihi ayyughadhi qalba waladihi bil ilmi wal iman, demikian juga wajib bagi orang tua untuk memberi asupan pada hati anak tersebut dengan ilmu dan iman. Wa yaksuruhu bil libasit taqwa fadzalika khair, serta memakaikan ruh pada atau memakaikan pakaian pada ruh anaknya tadi dengan pakaian ketakwaan. Wallahu ta'ala. Jelas ya? Itu tadi.
al-afu minkum. Mungkin kita cukupkan kajian kita sampai jam 11 ini. Sampai di sini dulu ya.